Halo semuanya, selamat datang di cerita aku, cerita yang gak penting ini. Hari ini aku mau bikin cerita lagi, dan aku gak nyangka banget ternyata 3 video yang aku posting kemarin itu didengerin lebih dari 10 pendengar. Ya rata-rata ada yang 40, ada yang 40, ada yang ya 20-an lah ya. Rata-rata 20-an. Terima kasih banyak banget buat teman-teman semua yang mau mendengarkan, walaupun sebenarnya aku sih harapanku nggak usah pada dengerin ya. Niat aku cuma buat ngomong aja, karena juga emang nggak ada isinya, bener-bener kosong. Dan aslinya sih malu banget sih didengerin, karena yang ngomongnya nggak jelas, terus isi pembicaranya nggak ada, lompat sana lompat sini, ya pokoknya nggak jelas banget lah. Tapi terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktunya ya mendengarkan cerita tidak penting ini. Terima kasih banyak. Dan hari ini kita akan cerita apa lagi ya? Nggak tahu sih mau cerita apa, karena ini aja asal nancepin mikrofon, asal ngomong, asal mencet tombol rekam, belum tahu mau bahas apa. Ya udah ngomong aja ya, asal ngoceh. Oh ya, ini aku ngerekam video ini di sore hari. Biasanya kan aku pagi hari waktu orang rumah pada udah berangkat ya, adik sekolah, terus ortu juga udah berangkat kerja, aku belum mulai kerja, aku bikin video ini, ngomong ini. Cuma kali ini kebetulan juga orang rumah pada lagi keluar semua, terus adik aku ada sih di depan. Ya udah aku yaudah ngerekam aja nih di kamar. Terus tadi pagi nggak sempet karena ada kesibukan ya, jadinya yaudah diganti ke sore hari aja. Oh iya, kemarin aku nggak bikin video ya kemarin. Yang mau minta maaf sama siapa ya, karena juga nggak ada yang nungguin. Aduh ya ampun, hidup gini banget sih. Beberapa hari kayak dengerin baca-baca postingan di threads, ya terutama di threads kayak kegelisahan orang-orang yang usianya di atas 25 gitu, kayak seumuran aku, tentang entah itu karir, percintaan, kehidupan. Ternyata ya emang kita tuh kalau sedih nggak sendiri ya. Terus juga nasib orang tuh nggak semuanya mulus gitu loh. Ternyata kalau kita mau melihat dunia agak luas dikit aja, ternyata tuh juga banyak kok teman-teman kita yang nasibnya juga nggak jauh beda sama kita, yang lagi sama-sama berjuang, yang lagi sama-sama bingung mau mulai dari mana, yang lagi nggak baik-baik aja gitu loh. Kalau kita cuma memandangnya dari sudut rumah kita, di sekitar kita, sekeliling kita, mungkin kayak kita yang paling tertinggal sendiri gitu ya. Tapi ternyata kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, ternyata juga banyak banget orang-orang itu yang ya nasibnya 11-12 sama kita gitu loh. Jadi kita nggak merasa sendiri, kita nggak merasa paling tertinggal, nggak merasa kok hidup aku gini-gini banget ya. Enggak, ternyata ya itu tadi, kita tuh nggak sendirian. Banyak teman-teman kita yang seumuran, bahkan yang jauh di atas kita pun kegelisahannya tuh juga sama aja. Dan belum tentu juga nih kalau orang tersebut kayak udah menikah, udah punya anak, mereka juga tetap punya kegelisahan yang sama-sama kegelisahan gitu loh kayak kita. Jadi ya walaupun ini masih kayak cuma mudah diucapkan dan sulit dilakukan tuh ya, ini cuma aku ngomong aja ya. Aku sendiri juga masih susah untuk melakukannya. Jadi kayak sebenarnya hidup kita tuh sama-sama aja gitu loh. Kita nggak paling tertinggal kok, kita nggak paling menderita. Ternyata juga ada temennya gitu loh. Kadang kan kita merasa sendirian, merasa
aku paling hancur sendiri, aku paling gagal sendiri. Enggak, ternyata enggak guys, enggak. Kita tuh masih banyak teman kita yang kayak gitu. Bukan berarti kayak ini menormalisasikan, enggak ya, cuma biar kita tuh lebih legowo aja nerima hidup gitu. Kayak kita itu ya nggak apa-apa lah, maksudnya biar menjalanin hidupnya juga lebih santai, lebih setidaknya kita itu bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Aduh, udah kayak motivator turun dari mana nih. Ngomongnya sok-sokan banget ya. Cuma ya itulah, beberapa hari ini aku scroll baca postingan di thread itu, ternyata juga kita sebenarnya sama aja gitu. Ya banyak sih orang yang pada sukses gitu ya, nggak dikit, itu banyak banget. Tapi yang sama-sama lagi berjuang pun juga ada gitu loh, nggak sendirian. Kita tuh nggak cuma kita doang gitu, enggak. Kita masih ada temennya kok. Dan oh ya, aku tuh kayak sempet bikin postingan itu kan di sosial media. Aku bilang gini, perempuan 27 tahun, disabilitas, tunanetra, tidak bisa melihat sama sekali, dan bersyukur banget punya Tuhan yang maha baik. Terima kasih ya Allah, aku ngomong gitu. Kayak bener-bener setelah membaca berbagai macam kegelisahan orang-orang itu, aku kayak jadi sebenarnya sesusah-susahnya kita tuh tetap ada yang masih bisa disyukuri gitu dari hidup kita. Enggak yang kayak kita menderita sendirian, paling nol sendirian tuh enggak. Sekecil apapun itu ya, ibarat kata 1:100 lah. 100 kita penuh kegagalan, tapi kita tuh tetap bisa menemukan satu itu yang masih bisa kita syukuri gitu. Ternyata teman-teman, ya balik lagi, itu sangat susah sekali ya. Aku ngomong gini aja, ngomongnya gampang, prakteknya juga susah. Jadi ya seperti itu. Kalau mau dibilang omong doang, ya betul sekali, karena memang susah itu teman-teman. Aku pun aja masih jatuh bangun menata hidup aku di usia aku yang menjelang 28 ini, yang di saat teman-teman udah pada nikah, udah pada punya anak. Bahkan itu kayak yang pernah aku cerita di obrolan kemarin kan, teman seangkatan aku nih, anaknya udah ada yang SD kelas berapa ya, kelas 5 apa 4 lah, gak tahu aku. Ya Allah, aku kayak kenapa aku tertinggal sekali ya Allah. Aku juga pingin seperti mereka, cuma ya kan itu kan haknya Allah yang di atas ya. Kita sih cuma bisa berdoa dan sambat aja. Aduh ya Allah, kalau ditanya kegelisahan apa di usia aku sekarang yang benar-benar membuat aku gelisah, itu mungkin soal, ini boleh jujur gak sih, keuangan lah ya. Jodoh gak apa-apa ya, walaupun pengen juga ya, cuma maksudnya guys, aku kasih tahu ya, kita tuh akan baik-baik saja kalau kita punya uang. Udah, titik, gak pakai koma. Kita bisa melakukan banyak hal kalau kita punya uang, sekecil apapun ya. Kalau kalian naik motor kemana-mana kan butuh bensin kan. Bensin dari apa? Dari uang dong. Itu kayak gitu. Gak usah muluk-muluk deh punya sampai ratusan juta, gak usah ya kita. Yang cukup buat hari-hari kita juga butuh uang kan. Gitu. Kalau mau mau terus ngejar tuh uang sebanyak apapun gak akan cukup. Contoh aku sendiri ya, mungkin waktu dulu tabungan masih jutaan, di bawah 10 juta, kapan ya punya 10 juta, di atas 10 juta, udah punya 10 juta, kapan ya bisa sampai 50 juta, udah punya 50 juta, mimpi lagi kapan ya bisa punya 100 juta, udah punya 100 juta nih, kapan ya punya 1 miliar sampai mati gitu, kayak gitu terus guys. Serius.
kalau uang kita semakin banyak juga keinginan kita. Itu udah kayak hukum alam gak sih? Dulu ya nih aku waktu masih bocah punya uang 7 juta itu aku ingat banget. Dapat uang 7 juta ya. Itu ya Allah rasanya seneng banget. Sederhana banget uangnya itu, yang 3 juta aku beliin handphone. Sisanya kemana aku lupa ya. Udah lama banget itu, 2000 berapa ya, umur 16 tahun kayaknya, 16 tahun. Itu udah sesederhana itu loh. Semakin kesini semakin tambah umur, semakin merasa lebih memahami dunia. Ternyata juga otak kita berpikir terus, rasa puas kita juga berkurang terus. Yang tadinya mudah bersyukur, mudah puas, sekarang merasa kurang terus. Gak ada habisnya ternyata. Ya ampun, kayak kita tuh diperbudak sama dunia gak sih? Aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Cuma ya gimana, orang kita hidup di dunia. Aku ada ini tiket konser ya, aku pengen beli lah, pengen karaokean nyanyi bareng sama penyanyinya kan. Gitu, sesederhana kayak gitu guys. Ini aja aku udah beli tiket konser di Jogja besok tanggal 19 Juli 2026. Tadinya aku pengen beli Prambanan Jazz, ternyata udah mahal. Kalau mungkin check outnya waktu masih akhir tahun awal tahun kemarin mungkin masih flash sale murah ya. Tapi pas waktu itu aku mau pesen tuh udah di akhir Mei, jadinya kan udah mendekati sama hari H tuh. Hari H-nya kan kemarin nih, semalam tanggal 456 apa berapa ya, 456 Juni ya. Itu udah mahal banget. Yang tadinya itu pakai 3 hari kurang lebih 1 jutaan, sekarang 1 hari sampai 500.000. Itu sih mahal ya buat aku. Karena aku kan harus beli tiket 2 ya. Gak mungkin dong kalau aku nonton konser sendirian di antara lautan manusia gitu ya. Ya ada aku terinjak-injak, terhilang lah. Aku harus ajak teman kan. Terus juga pengen banget ke Pesta Pora, tapi sayangnya kalau Pesta Pora kan masih terjangkau ya. Itu 3 hari aja cuma 500.000. Tapi posisinya di Jakarta, belum transport, belum tempat tinggal selama di sana, belum makan, belum jajan, belum jalan-jalan, belum nafsu, keinginan untuk belanja. Nah itu dia. Dan kebetulan juga kalau seandainya mungkin jadwalnya itu pas liburan sekolah apa-apa, aku rencana sih pengen aku gas aja, tapi ternyata nggak bisa karena pas Pesta Pora itu di bulan September, tanggal berapa ya, akhir September, aku lupa tanggalnya, dan itu bertepatan banget sama kurang lebih kalau cek di jadwal akademik sekolah itu adik aku pas lagi ada UTS, jadi ya kan nggak bisa ikut ya. Sedangkan aku kalau pergi-pergi ya sama si bocah itu. Kemudian kalau ada teman-teman yang mau nih jadi partner aku ke konser, nonton konser gitu-gitu, bisa kali ya kita agendakan. Dan ya akhirnya aku beli konser yang ada di Jogja itu, tapi bagus-bagus sih. Itu bintang tamunya guest starnya tuh ada Vira Tile, hari ini ku akan menyatakan cinta tuh. Terus ada siapa aja aku juga lupa sih, Nadine Amizah kayaknya ada. Terus Fish, tahu kan Fish. Terus ada Hindia, itu dia Hindia sama Lomba Sihir. Sama apa lagi ya? Kayaknya sih aku taunya itu doang ya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi musisi yang lain, cuma aku
Aku lupa dan aku juga kayaknya nggak tahu lagu-lagunya itu. Yang aku sorot sih ada Fish, terus Lomba Sihir, Hindia, Viera, sama Nadine Amizah itu kalau nggak salah. Nah itu sih. Karena aku terakhir datang ke konsernya Fish Hindia itu udah lama banget, sekitar 2023 akhir ya. Iya nggak sih? Oh, 2023 akhir di Semarang waktu itu. Itu pun aku nontonnya nggak sampai akhir karena hujan deras banget dan waduh itu udah kayak tikus nyemplung di comberan walaupun udah pakai jas hujan ya. Dan untungnya beli jas hujan, kalau nggak ya Allah kayak masuk angin karena hujannya tuh bener-bener yang kenceng banget. Dan kita tuh ada di tengah stadion gitu tuh, di atas rumputnya, di atas lapangannya tuh, wow. Tuh sih kita dengernya nggak sampai akhir, nontonnya nggak sampai akhir. Jadi ya kurang maksimal aja dan kebetulan nyari-nyari ada nih lagi dan di Jogja. Nonton Gak tahu ya, setelah apa ya, tunanetra ini kayak suka nonton konser gitu. Sebenarnya dengerin ya, nggak nonton ya. Kalau nonton kan harus di watching, lihat gitu. Dan ini enggak. Tapi ya mungkin ya salah satu hiburannya aku nggak ngeliatinnya paling itu sih, konser. Terus kalau dulu kan waktu pas masih ngeliat, aku tuh kayak suka yang jalan-jalan sendirian gitu kan. Tapi kalau sekarang kan kayaknya nggak mungkin ya. Ini konsep sendiri di sini tuh yang bener-bener kayak literally aku jalan-jalan menikmati lingkungan kayak sambil sepedaan gitu loh. Kan itu kayaknya wah mustahil untuk dilakukan ya sebagai aku seorang tunanetra itu. Dan ya gimana lagi ya, akhirnya aku banting setir mencari hiburan yang lain. Udah teman-teman gitu aja, thank you so much udah mau mendengarkan. Syukur-syukur sampai akhir, kalau enggak juga nggak apa-apa, memang membosankan ya. Juga obrolnya juga nggak jelas. Ini cuma kembali lagi buat mengeluarkan 20.000 kata per hari. Jadi ya aku asal ngomong aja. Dan sekali lagi terima kasih loh ya yang udah mendengarkan cerita-cerita aku yang sebelum ini dipostingnya 3 video itu. Ternyata ya ada beberapa orang yang mau mendengarkan walaupun nggak tahu sampai akhir apa enggak, tapi terima kasih banyak. Dengan kalian sudah ngeklik play aja aku udah terharu sih sama kalian semua. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sehat selalu, bahagia selalu, bye bye.